Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kehilangan posisi on balance sheet dan off balance sheet karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan perusahaan. Perusahaan yang memiliki instrumen keuangan di neracanya terpengaruh oleh risiko ini. Namun, risiko ini tidak hanya menimbulkan dampak jika perusahaan hanya bertindak sebagai intermediaris dalam suatu transaksi. Dalam pengertian lain, risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh karena sifat umumnya yang bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada aktivitas produk maupun jasa keuangan sebelum adanya tindakan pengendalian internal maupun mitigasi. Dengan kata lain, risiko ini adalah tingkat risiko alami yang dimiliki suatu lembaga keuangan karena sifat dasar dari kegiatan usahanya. Memahami risiko inheren sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan strategi manajemen risiko pasar. Jika lembaga keuangan tidak mampu mengidentifikasi tingkat risiko inheren yang melekat pada aktivitasnya, maka mitigasi yang dilakukan bisa tidak efektif. Adapun faktor-faktor penyebab risiko inheren adalah yang pertama yaitu perubahan suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu variabel pasar yang paling memengaruhi nilai aset maupun kewajiban lembaga keuangan. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan harga obligasi yang dimiliki bank, sedangkan penurunan suku bunga dapat mengurangi keuntungan dari kredit berbunga tetap. Yang kedua yaitu ada fluktuasi nilai tukar. Lembaga keuangan yang memiliki transaksi dalam valuta asing, baik berupa pinjaman, simpanan, maupun derivatif, selalu menghadapi risiko inheren akibat perubahan kurs. Selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan harga saham dan komoditas. Investasi pada instrumen saham maupun komoditas juga mengandung risiko inheren karena harga-harga tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar yang sangat dinamis. Selanjutnya yang keempat yaitu likuiditas pasar. Risiko inheren juga muncul karena pasar tidak cukup likuid untuk memperdagangkan suatu instrumen keuangan. Yang terakhir, yang kelima yaitu kondisi makroekonomi dan global. Perubahan pada indikator makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun stabilitas politik juga berpengaruh terhadap risiko inheren. Dari beberapa faktor di atas, dapat dipahami bahwa risiko inheren merupakan risiko dasar yang melekat pada aktivitas pasar dan tidak dapat dieliminasi sepenuhnya. Yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan adalah mengidentifikasi risiko tersebut secara dini, melakukan pengukuran secara tepat, serta menyiapkan strategi pengendalian untuk meminimalkan dampaknya. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip IFSB pada risiko pasar. Untuk mengelola risiko pasar yang kompleks, lembaga internasional seperti BCBS dan IFSB telah menetapkan seperangkat prinsip sebagai panduan umum. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki sistem manajemen risiko yang kokoh, transparan, dan berkesinambungan. Penerapan prinsip ini juga membantu keuangan secara global. Adapun beberapa prinsip tersebut
adalah yang pertama, ada identifikasi risiko secara menyeluruh. Maksudnya yaitu sebelum melakukan pengukuran dan pengendalian, lembaga keuangan perlu mengendalikan seluruh bentuk risiko pasar yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis mereka. Yang kedua yaitu ada pengukuran risiko dengan metode yang akurat dan dapat diandalkan. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar potensi kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemantauan risiko secara konsisten dan berkelanjutan. Maksudnya risiko pasar bersifat dinamis, berubah seiring perkembangan kondisi ekonomi global maupun domestik. Yang selanjutnya yaitu pengendalian risiko melalui kebijakan, prosedur, dan mekanisme perlindungan yang jelas dalam praktiknya. Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menetapkan batas maksimum eksposur pada jenis risiko tertentu, melakukan diversifikasi portofolio, atau menggunakan instrumen derivatif sebagai alat pelindung wilayah. Yang kelima yaitu penguatan tata kelola dan budaya risiko. Lembaga keuangan perlu memastikan bahwa manajemen risiko pasar menjadi bagian integral dari budaya organisasi, bukan hanya tanggung jawab unit risiko. Yang terakhir yaitu yang keenam, keterbukaan informasi dan transparansi, yaitu lembaga keuangan dituntut untuk memberikan laporan risiko secara terbuka kepada regulator maupun pemangku kepentingan agar tercipta akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, manajemen risiko pasar dapat dijalankan secara efektif. Hal ini akan membantu lembaga keuangan menghadapi volatilitas pasar yang semakin kompleks sekaligus meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik. Untuk materi selanjutnya yaitu ada penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pasar ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Penerapan manajemen risiko pasar meliputi yang pertama yaitu ada penerapan risiko suku bunga, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan tingkat suku bunga di pasar yang mempengaruhi pendapatan dan nilai aset serta kewajiban bank. Yang kedua yaitu ada risiko nilai tukar. Risiko ini muncul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah yang dapat mengurangi nilai aset atau meningkatkan kewajiban bank. Yang ketiga yaitu ada risiko ekuitas, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan harga saham atau instrumen ekuitas yang dimiliki bank sebagai investasi. Yang terakhir ada risiko komoditas, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi harga komoditas. Misalnya banyak emas, batu bara, atau hasil pertanian yang bisa mempengaruhi nilai transaksi atau pembiayaan bank. Penerapan manajemen risiko pasar sangat diperlukan bagi perbankan di Indonesia untuk dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan pengembangan secara terus-menerus terhadap model yang telah digunakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan mengembangkan pengukuran risiko suku bunga yang menggunakan model pengukuran gap report, di mana model ini menyajikan pos-pos aset, kewajiban dan rekening administratif yang bersifat interest rate sensitif untuk dipetakan. Manajemen risiko. Perubahan ini meliputi revisi pada ketentuan tertentu, penyempurnaan pedoman yang harus diselesaikan paling lambat 30 November 2011, dan informasi harus disampaikan ke Bank Indonesia dalam waktu maksimal 30 hari setelah penyempurnaan. Pedoman penerapan manajemen risiko harus mencakup minimum aspek tertentu. Yang pertama, penerapan manajemen risiko mencakup pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta kesiapan, kebijakan dan prosedur, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko ditambah dengan sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian internal yang menyeluruh. Yang kedua, penerapan dilakukan untuk masing-masing dari 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Yang ketiga yaitu penilaian profil risiko, melibatkan evaluasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
yang mencerminkan sistem pengendalian risiko untuk bank secara individual dan konsolidasi. Evaluasi dilakukan untuk ke-8 risiko tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kesehatan bank umum. Sistem pengendali intern atau SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. SPI adalah metode untuk mengarahkan, memantau, dan menilai sumber daya di dalam suatu organisasi. SPI memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi tindakan penggelapan serta melindungi aset lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat fisik atau seperti alat, maupun yang bersifat non-fisik atau seperti brand. Tujuan SPI berhubungan erat dengan keakuratan laporan keuangan, memberikan umpan balik tetap waktu mengenai pencapaian tujuan operasional dan strategis, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang ada. Tujuan utama SPI adalah memastikan bahwa lembaga manajemen keuangan syariah dapat yang pertama mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dikendalikan dari lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memastikan bahwa aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar. SPI juga berfungsi untuk menghindari kerugian atau pemborosan dalam pengelolaan sumber daya di lembaga keuangan syariah. SPI mampu memberikan informasi tentang cara menilai kinerja lembaga keuangan syariah dan menyediakan panduan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Berdasarkan SOSO atau Committee of Sponsoring Organization of the 3Y Commission, SPI dapat dikategorikan menjadi 5 unsur yang mencakup. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, pengendalian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima, pengawasan atau monitoring.